Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adalanana balagha risalah wa nasaha ummah jahada billahi haqqa jihadi hatta atahu yaqin tarakana lal mahjati bayda layluha kanahariha la yashkuha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan melanjutkan kajian kita ya, masih tentang bab salat. Kalau kemarin kita menjelaskan syarat atau makna salat, sekarang tema kita adalah rukun, sunnah dan hayah salat. Kemarin kita sudah membaca sebagiannya dan kita sisanya akan kita sempurnakan hari ini. Jadi dalam fikih Syafi'i itu yang namanya gerakan salat dibagi tiga. Ada yang rukun atau wajib, ada yang sunnah, ada yang hayah. Jadi wajib, sunnah, hayah. Pembagian dalam fikih Syafi'i seperti itu. Wajib itu adalah gerakan-gerakan sholat yang kalau terlewat atau ketinggalan maka dia harus mengulang sholatnya. Harus mengulang sholatnya. Maka kita harus tahu mana yang termasuk wajib, mana yang termasuk sunnah, mana yang termasuk hayah. Yang kedua itu yang wajib tadi ya. Yang wajib itu manakala kelewat atau tertinggal dia harus mengulang sholatnya. Nanti sholatnya tidak berlaku, batal. Yang kedua sunnah. Sunnah itu adalah gerakan-gerakan sholat yang kalau ketinggalan mesti ditebus dengan sujud sahwi. Ya, mesti dikompensasi dengan sujud sahwi. Yang terakhir hayah. Hayah ini adalah gerakan-gerakan sholat yang sifatnya anjuran. Kalau terlewatkan tidak apa-apa, tidak perlu menebusnya dengan sujud sahwi atau tidak perlu sujud sahwi. Kita langsung ke yang ketiga, yang dimaksud dengan hayah itu apa saja. Berarti selainnya adalah wajib, selainnya adalah harus dilaksanakan. Adapun yang akan kita baca sekarang ini adalah hayah. Hayah itu kalau dalam istilah fikih mazhab lain mungkin bisa dikatakan sunnah. Dalam fikih Syafi'i menyebutnya hayah. Dalam fikih yang lain disebutnya sebagai sunnah. Artinya jika itu tidak terlaksana pun tidak apa-apa. Tidak usah sujud sahwi. Kita harus tahu mana gerakan sholat yang kalau kita ketinggalan harus mengulang, mana gerakan sholat yang kalau kita ketinggalan tidak apa-apa. Itu perlu diketahui dengan baik. Saya akan bacakan saja dari kitabnya. Ini kitab Matan Abi Syuja, termasuk kitab rujukan utama ataupun kitab induk dalam fikih Syafi'i yang banyak kita anut di negara kita, kebanyakan masyarakat kita. Dan sudah kita jelaskan biografi para imam. Imam Syafi'i itu keunggulannya adalah beliau menggabungkan antara metode ahli ra'i yang menggunakan logika dan metode ahli hadis yang menggunakan dalil-dalil. Jadi beliau ini mengkombinasi dua cara mengistimbat atau menyimpulkan sebuah hukum. Kalau Abu Hanifah, ini seniornya para senior ini, Imam Abu Hanifah mazhabnya Hanafi, itu menggunakan metode ahli ra'i, ahli fikir ataupun logika ataupun rasio. Itu Abu Hanifah. Tentunya rasio dan logika yang sesuai dengan dalil-dalil syariat. Yang kedua adalah Imam Malik. Beliau ini menitik beratkan fondasi utama mazhabnya itu adalah dalil, ahlul hadis. Makanya beliau disebut sebagai imamnya ahli hadis, yaitu Imam Malik radhiyallahu taala. Imam disebut juga imam Madinah. Imam Madinah. Beliau itu adalah imam utama dari kota Madinah, Imam Malik. Makanya mazhabnya namanya Maliki. Meskipun banyak tersebar mazhabnya di daerah Afrika, tetapi induk dan sumbernya itu adalah di Madinah, mazhab Malik. Menitik beratkan pada fondasi mazhabnya pada dalil, pada hadis.
Yang ketiga Imam Syafi'i, beliau ini menggabungkan antara metodenya Abu Hanifah dan metodenya Imam Malik. Berarti beliau menggabungkan mazhab rasional dengan mazhab ahli hadis, metodologi rasio dan metodologi dalil. Ini Imam Syafi'i keunggulannya menggabungkan dua metode tersebut. Dari mana Imam Syafi'i memperoleh metode logika atau rasio? Dari muridnya Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Syaibani, Ahmad Syaibani. Gitu. Karena kan Imam Syafi'i tidak sejaman dengan Abu Hanifah, tetapi berguru kepada murid utamanya Abu Hanifah, dua orang, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Syaibani. Kalau ke Imam Malik, beliau bergurunya langsung. Adapun yang terakhir, mazhab Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan mazhab Hambali. Maka beliau ini karena merupakan murid Imam Syafi'i, tentunya banyak dipengaruhi oleh pemikiran gurunya Imam Syafi'i. Meskipun begitu, beliau punya kemandirian dalam beristihad, memiliki mazhab sendiri. Dan para imam ini tidak sama, meskipun berguru kepada gurunya atau ini murid ke guru, guru ke murid, tapi fikihnya mereka punya kemandirian dalam beristihad. Nah, hari ini kita akan lanjutkan gerakan-gerakan hay'ah sholat, gerakan yang mana kalau kita kelewat itu tidak mesti sujud sahwi dan sholatnya sudah dianggap sah, tidak apa-apa. Ada 15, kita sebut saja karena waktunya sedikit. Wa hay'atuha khamsata asyara khaslatan. Adapun hay'ah sholat atau sunnah sholat ada 15 yang kalau ditinggalkan tidak mengapa, tidak usah sujud sahwi. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu yang wajib adalah ucapannya Allahu Akbar, itu yang wajib. Adapun mengangkat tangannya itu adalah sunnah ataupun hay'ah yang tidak perlu sujud sahwi. Yang kedua, mengangkat tangan ketika ruku. Ini sebagian sudah kita pelajari sebelumnya, tapi sisanya belum. Ketika ruku, maka mengangkat tangan ketika ruku itu adalah hay'ah atau sunnah yang tidak mesti ditembus dengan sujud sahwi. Kemudian waraf minhu dan i'tidal, takbir ketika i'tidal, mengangkat tangan ketika i'tidal itu juga termasuk sunnah. Ini sudah kita kemarin. Wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu juga adalah sunnah. Tidak begini juga tidak apa-apa, tetapi sebaiknya begini. Karena apa? Karena anjurannya begini. Wa tawajjuh, lalu membaca doa inni wajjahtu wajhiya atau wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, itu juga bagian dari hay'ah atau sunnah. Tidak dibaca pun tidak apa-apa, tidak usah melakukan sujud sahwi. Wal isti'adzah, kemarin sampai di sini. Wal isti'adzah, membaca ta'awudz sebelum Fatihah, itu juga anjuran, tetapi tidak apa-apa tidak baca juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, membaca ta'awudz itu hanya anjuran, kalaupun tidak apa-apa. Ini mungkin barangkali bisa kita terapkan yang begini kalau kita mungkin ketika kondisi tergesa-gesa, kita rusuhan, mungkin ditunggu oleh orang yang mau berangkat atau kita mau pergian di stasiun kereta atau di pesawat, di bandara, kereta mau segera berangkat, kita harus sholat. Maka sholat model-model semacam itu bisa diambil praktisnya, yang sunnah-sunnah tidak diambil misalnya, bisa aja. Jadi membaca ta'awudz itu bagian hay'ah ataupun sunnah, tidak dibaca tidak apa-apa. Wal jahru fi maudhi'i wal israr fi maudhi'i, lalu menjaharkan, menyaringkan di saat nyaring, melirihkan di saat lirih, itu juga bagian sunnah. Artinya kalau bapak ibu misalkan mau sholat semuanya itu nyaring, silahkan, sah-sah saja. Ataupun kebalikannya, sholatnya semuanya lirih, silahkan, sah-sah saja, nggak apa-apa gitu. Akan tetapi untuk imamah ya wayahnya harus nyaring dan mimpin dia mah. Mimpin. Kalau kita sholat sendiri nyaring silahkan, kemudian jahar juga silahkan. Itu tidak ada hukumannya, tidak ada konsekuensinya, tidak ada kompensasinya dengan apapun ya. Misalkan kita sholat zuhur sendiri dinyaringkan ya sok aja, cuman itu tidak sesuai dengan kelazimannya, tidak sesuai kelazimannya.
Akan tetapi yang namanya menyaringkan dan melirihkan itu hanyalah sunnah, tidak wajib. Artinya kalau itu dilanggar pun tidak sujud sahwi. Maksudnya begini, kalau ada imam ngebetem di depan, ngebetem dalam arti tidak bersuara gitu, tapi dia mimpin, maka itu tidak perlu sujud sahwi. Ke imam teh dari Fatihah sampai salam kok nggak ada suaranya. Nah, maka itu sholat tetap sah. Tiba-tiba setelah takbir diam baca sendiri gitu, baca sendiri sampai salam. Pas kok udah salam lagi, padahal nggak ada suaranya. Nah, itu tetap statusnya sholatnya sah dan tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Ini ketentuannya bahwa menyaringkan dan melirihkan adalah sunnah. Maghrib kencang suaranya sunnah, Isya sunnah. Artinya kalau tidak kencang pun tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Tidak sampai membatalkan sholat, tidak sampai harus sujud sahwi. Cuman itu kalau kitanya memimpin dalam kata imam ya harus kencang, karena kan jamaahnya harus mendengar. Kan dia komandan kan? Komandan harus kencang. Kalau komandan tidak kencang ya nggak kedengaran. Berarti ini ketentuan ini kalau kita lihat standar secara umum ini sholat masing-masing. Menjaharkan atau melirihkan itu adalah sunnah. Dan biasa kita lakukan. Buktinya kalau kita sholat subuh di rumah sendiri nggak kenceng kan? Ya. Kita sholat isya di rumah bacanya kenceng nggak? Enggak. Nah, makanya mengencangkan dan merendahkan itu adalah sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Hay'ah saja, bukan rukun, bukan wajib. Kalau dalam fikih Syafi'i bukan sunnah, tapi namanya hay'ah. Tidak pun tidak apa-apa. Dikecualikan imam karena dia mimpin ya. Berikutnya adalah itu yang berapa tadi, yang ke-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang ke-7 itu. Lalu yang ke-8 adalah membaca amin. Membaca amin juga itu hay'ah. Tidak amin pun tidak apa-apa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Caricing sama masjid. Tidak apa-apa. Karena itu sunnah ataupun hay'ah. Cuman kalau kita tidak lakukan itu ya nggak lumrah aja gitu. Nggak lumrah. Oh, nggak ada aminnya. Oh, asal sholat memang batal enggak. Tidak amin tidak apa-apa. Teu aya amin sholat terus jalan. Teu aya amin. Kalau nanti tidak mau politik makanya. Kalau Agus politik ya. Beda mazhab. Ya, jadi mengucapkan amin itu sunnah dalam mazhab lain sebutnya, atau hay'ah dalam penyebutan istilah mazhab Syafi'i. Di Sudan begitu. Di Sudan amin tetap. Karena kan memang lumrahnya begitu. Ya, namanya. Kenapa kita bahas ini supaya tahu hukumnya aja, supaya kita tahu hukumnya. Kalau misalkan kita lupa nggak ikut amin, sholat terus jalan gitu. Sholat terus jalan, ataupun kita sholat sendiri lupa amin terus jalan, karena amin mah satu bukan bagian dari Fatihah, yang kedua bukan bagian dari rukun atau wajib sholat, hanya sebatas sunnah. Bahkan hay'ah itu kalau ditinggalkan tidak punya konsekuensi hukum apa-apa. Amin ya. Ada beberapa pengucapan amin, panjang A-nya, aminnya panjang. Ada yang amin, tapi yang dianjurkan adalah A-nya panjang. Amin, A-nya panjang, minnya panjang. Amin. Yang di di dalam di dalam keterangannya itu dengan amin. Kita lihat nomor 1 di sini. Ya, di sini. Bahwasanya Rasulullah SAW idza tala ghairul maghdubi alaihim waladdallin qala amin. Yang dianjurkan itu adalah panjang A-nya dan panjang min-nya. Amin. Hatta yasma man yalihi min as-shafil awal. Itu yang ke-8. Yang ke-9 qira'atus surah ba'da al-Fatihah, membaca surat setelah al-Fatihah. Artinya kalau ada orang sholat 4 rakaat semuanya al-Fatihah saja, sholatnya sah.
Meskipun 2 rakaat pertama tidak baca surat tetap sah salatnya. Karena surat mah hanya sebatas sunnah. Tidak pun tidak apa-apa. Ini kan penting kalau kita dalam keadaan rusuh dan gesa-gesa, udah aja Fatihah opat-opatnya. Penting banget Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah. 4 rakaat semuanya Fatihah itu sah salat. Karena suratnya adalah sunnah. Itu artinya kalau ada orang mimpin sholat imam, tiba-tiba dia setelah amin ruku, tidak usah disubhanallahkan. Gitu. Imam nih, walau tolin amin langsung ruku, tidak usah disubhanallahkan karena itu bukan rukun dan juga bukan wajib, bukan juga sunnah yang harus diganti dengan sujud sahwi. Itu adalah hanya hay'ah. Tetapi afdolnya, anjurannya rakaat kedua 1 dan 2 itu baca surat. Karena demikian hadisnya. Rasul itu di 2 rakaat pertama membaca Fatihah dan surat, di 2 rakaat terakhir Rasul tidak membaca surat. Berarti itu statusnya hukumnya adalah sunnah. Tidak pun tidak apa-apa. Misalkan 4 rakaat semuanya Fatihah saja nggak apa-apa. Makanya kalau lihat ada orang lihat sholat cepat, bisa jadi mengamalkan ini. Tapi cepatnya 23 rakaat 7 menit mah nggak masuk juga, nggak masuk meskipun tanpa surat ya nggak masuk. Ini Fatihah nih, misalkan tarawih 23 rakaat semuanya dia tidak ambil surat itu misalkan hanya Fatihah saja, tetap nggak akan cukup 23 rakaat untuk 7 menit gitu. Makanya kan dinobatkan di dalam rekor dunia itu kan sebagai sholat tercepat di dunia kan. Di daerah apa namanya Jawa Tengah, Jawa Timur ya begitu cepat. Apalagi di rekamannya itu di videonya suratnya dibaca juga. Berarti kan lebih lama. Andaikan dia ngambil yang ini misalkan tanpa baca surat, tetap itu tidak akan keburu. Karena tumaninah dalam fikih Syafi'i hukumnya wajib. Tumaninah dalam fikih Syafi'i hukumnya wajib. Berarti yang dilanggar adalah tumaninahnya, bukan rukunnya. Berikutnya adalah yang ke-10. Wa takbirat inda raf'i wal khafdi. Mengucapkan takbir saat turun dan saat naik. Turun Allahu Akbar, naik Allahu Akbar, itu hukumnya adalah sunnah. Tidak pun tidak apa-apa. Iya. Ini apa namanya, istilah hay'ah sunnah ini memang hanya untuk pendekatan saja. Sebenarnya istilah hay'ah dalam fikih Syafi'i itu maksudnya adalah sunnah yang kalau ketinggalan tidak usah sujud sahwi. Cuman dalam fikih Syafi'i dalam kitab ini penyebutannya dengan hay'ah. Saya lebih senang mengucapkannya sunnah. Wa takbiratu inda raf'i wal khafdi. Takbir ketika turun dan naik itu hukumnya hay'ah. Statusnya sebagai sunnah dan tidak usah sujud sahwi. Dan kita kalau sholat sendiri juga jarang dibaca kadang. Sujudnya Allah, setelah sujud Allah berdiri, kadang tidak takbir langsung berdiri gitu ya. Atau ketika turun dari ruku i'tidal ke sujud, kadang kita nggak berucap apa-apa, sah-sah saja, bukan merupakan suatu yang berkonsekuensi hukum. Lalu yang ke-11 wa qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Jadi i'tidal itu yang wajib itu tegaknya, bukan bacaannya. Bacaannya mah sunnah atau hay'ah. Tidak membaca sami Allah liman hamidah, tidak membaca rabbana walakal hamdu, salatnya tetap sah. Nah, ini penting kalau kita lagi buru-buru ini. Yang penting i'tidal. Nah, itu i'tidal cukup harus. Nah, tumakninah itu definisinya adalah istiqrarul a'dha fi mahalliha. Ajegnya satu bagian tubuh pada tempatnya. Istiqrar ajeg a'dha bagian tubuh fi mahalliha di tempatnya. Kalau i'tidal berarti ya i'tidal ajeg gitu. Kalau ruku ya ruku ajeg. Nah, tumakninah itu ukurannya adalah ajegnya anggota tubuh pada tempatnya. Nah, itu yang ke-11. Jadi sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu itu hukumnya hay'ah.
Yang wajib iktidalnya. Nah, ya. Berikutnya adalah wat tasbih fil ruku'i was sujud. Ruku dan sujud, yang wajib itu ruku dan sujudnya, bacaannya sunnah, bacaannya hayah, tidak tasbih pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kadang kita suka lupa, kadang juga kadang dirusuh, akhirnya teh ya cuma sekali subhanallah bihamdi langsung gitu. Nah, tidak baca pun tidak apa-apa. Karena yang wajib itu adalah sujudnya. Yang wajib itu gerakannya. Yang wajib itu adalah rukunnya, ruku ataupun sujud. Bacaannya adalah hayah ataupun sunnah. Tidak pun tidak apa-apa. Jadi kalau kita melihat orang sujudnya cepat, itu mungkin karena dia tidak baca, hanya mengambil gerakannya, hanya mengambil yang wajibnya saja. Hanya ngambil yang wajibnya saja, tidak mengambil yang sunnahnya. Artinya hanya gerakan langsung. Nggak apa-apa gerakannya saja, nggak apa-apa. Tapi itu maknanya tetap gitu, harus sujudnya sujud, iktidal, ruku, gerakannya tetap harus sempurna gitu. Apa sebatas sempurna? Batas sempurna itu adalah anggota tubuh pada tempatnya. Ruku, bagaimana ruku begitu ya? Tempatkan anggota tubuhnya seperti itu. Para ulama ada yang memberi batasan. Utumakninah itu batasannya kata para ulama biqadri subhanallah. Batasan kita menyebut subhanallah itu tumakninah. Ruku Allahu Akbar. Kita membaca batasan subhanallah itu sudah tumakninah. Jadi ruku yang sebentar, sujud yang sebentar, iktidal yang sebentar, itu kalau dia mencukupi rukunya sah. Karena bacaannya mas sunnah. Bacaannya mas sunnah. Adi yang mengamalkan. Ya? Adi yang mengamalkan. Kak? Adi yang mengamalkan. Oh, Adi. Ini enggak beda ya namanya. Santai yang ini. Lagi ngerangkum Bang Adi. Tema-temanya. Nanti di-share Bang dia di-share ke rangkuman kajian. Jadi sekali lagi, ruku dan sujud yang wajib gerakannya, bukan bacaannya. Bacaannya mah anjuran saja, sunnah. Ataupun dalam fikih Syafi'i namanya hayat. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidain fil julus yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illal musabbihata fa innahu yushiru biha mutasyahhidan. Nah, yang berikutnya adalah saya kurang tahu ukurannya urutannya berapa tadi 13. Wad'ul yadaini 'alal fakhidain, meletakkan kedua tangan di atas paha. Di atas paha ini. Bisa begini, bisa begini. Misalnya kita dari sujud, Allahu Akbar. Nah, tangan itu di atas paha, bisa mengepal, bisa ini. Artinya itu anjuran saja. Iya kan, duduk duduk ada sujud. Kalau kita mau tahiyat, kan ini kan harus digerakkan ya. Itu bisa ke depan sedikit, bisa di tengah, bisa di tengah. Nah itu teh gerakan itu semacam itu namanya sunnah. Namanya sunnah. Meletakkan kedua tangan di atas paha saat duduk itu hukumnya adalah sunnah. Yabsutul yusra wa yaqbidul yamin, dengan mengepalkan yang kanan lalu merenggangkan yang kiri, itu juga anjuran. Silahkan mau gini di tengah, itu anjuran sunnah. Tidak pun tidak apa-apa. Cuman saya tadi mungkin tidak pun tidak apa-apa itu maksudnya mungkin diginikan juga boleh gitu. Ya. Tapi tidak umum. Tidak enak. Kok sholatnya nggak ada sebab. Ini mungkin yang kalau kita dalam sehari-hari kita mau yang ke depan begini silahkan, mau ke di tengah paha begini, anjurannya di tengah paha. Jadi Allah duduk dua sujud, lebih pilih warhami, tangannya tuh di tengahnya tuh boleh mengepal, boleh melebar atau merenggang gitu. Lebih pilih warhami, itu yang keberapa?
wa yushiru biha mutasyahidan. Kemudian ketika tasyahud yushiru menunjukkan dengan jemari, dengan jarinya. Itu boleh di tengah, boleh di ujung. Di tengah itu adalah anjuran, tapi di ujung juga tidak apa-apa. Wal iftiras fi jami'il jalasat, duduk iftiras di seluruh gerakan iftiras di seluruh gerakan duduk itu juga adalah anjuran. Wa tawarruk fil jasad akhirnya. Jadi begini, kita itu dalam sholat tahiyat pertama atau kedua boleh dua-duanya begini. Boleh dua-duanya begini. Makanya kita sering lihat di Masjidil Haram banyak orang sholat rakaat terakhir gini juga. Assalamualaikum. Itu apa dalam fikih Syafi'i itu hukumnya adalah boleh. Makanya nanti kalau imam tidak dendek, tidak ini, jangan disalahkan. Kata imam negeri itu dendek, itu juga batur gitu. Atau subhanallah, beras itu dendek. Berarti kita jangan ngaji, berarti belum ngaji nggak tahu ilmunya. Jadi al-iftiras, duduk iftiras seperti ini, itu adalah fi jami'il jalasat, itu bagian dari anjuran, bagian dari sunnah. Kecuali di tahiyat akhir namanya tawarruk, tapi itu pun juga sunnah. Jadi sunnah di rakaat terakhir gini, sunnah di semua duduk termasuk tahiyat awal begini. Tapi mau gini semua juga boleh gitu. Mau dua-duanya seperti ini, misalkan saya mah nyamannya gini, deng-deng teh sok. Tiba-tiba napasan teh misalkan rada kurang gitu misalkan. Boleh gitu. Tahiyat awal deng-deng boleh gitu ya. Boleh. Boleh, tapi anjurannya adalah iftiras di rakaat pertama dan juga tawarruk di rakaat terakhir. Maksudnya bagaimana boleh itu? Kalau kita ikut berjamaah, kadang kita melihat imamnya itu kan sudah rakaat terakhir. Karena kita diperintahkan mengikuti imam seluruh gerakan, bahkan rakaat pertama pun kita ngikuti imam begini. Ya kan? Kalau kita masbuk. Kalau kita masbuk kan begini kan. Tetapi di dalam kitab ini jelaskan mau gini juga nggak apa-apa, gitu. Imamnya dendek, makmumnya gini juga tidak apa-apa, gitu. Tetapi memang keutamaannya kalau ngikuti imam tuh ya pol gitu. Imamnya kayak gimana ikutin aja, gitu. Namun secara umum yang kita bahas adalah duduk iftiras fi jami'il jalasat, di semua gerakan duduk iftiras itu adalah dianjurkan, kecuali di rakaat tahiyat akhir. Sunnahnya tawarruk ini. Tahiyat akhir sunnahnya begini. Rakaat pertama sunnahnya begini. Tapi kalau memilih dua-duanya begini, enggak apa-apa. Itu bagian dari sunnah. Misalkan badannya gede ya, atau susah menopang, deng-deng teh miring teh hese gitu. Miring teh hese. Kalau miring tetangga bisa ngaclang gitu kan. Maka udah gini aja. Gitu. Ya, Mang Adi, kalau mau begini dulu nggak apa-apa ya, tidak usah ke kanan, tidak usah ke kiri, gini aja. Kalau bisa lurus begini itu Bang Adi bisa lebih afdal gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan ke kanan susah atau ke kiri takut ngacelang batur itu misalkan, udah gini lebih afdal begini, karena satu dibolehkan ya, mengikuti rakaat awal seperti rakaat awal semuanya boleh. Jadi tidak masalah. Itu bagian dari hay'ah as-shalat. Ya, wa tawarruk fil jalsatil akhir, dan duduk tawarruk di tahiyat akhir itu juga hukumnya sunnah. Ya, tadi saya katakan, jadi dendek itu hanya anjuran, tetapi lurus semua juga boleh. Wa taslimatus saniyah, nah yang terakhir ya, gerakan yang ke berapa ini? Gerakan yang ke-15 adalah salam kedua, itu sunnah. Jadi yang wajib itu salam pertama. Yang wajib salam. Kalau tidak salam pertama, balik hadi salatnya. Tiba-tiba bubar misalkan gitu. Setelah tasyahud, bil amin innaka hamidum majid, baca doa langsung bubar. Eta salat wajib diulangi deui, teh sah berarti. Karena tidak salam pertama. Tapi kalau salam pertama terlaksana, assalamualaikum, itu sudah beres salatnya. Adapun ke kiri itu sunnah. Hay'ah, tidak apa-apa. Maksudnya kalau ada imam setelah salam ke kanan langsung bubar, jangan disalahkan. Berarti dia mengikuti panduan di sini.
Cuman ya itu tidak lumrah gitu. Kalau imam kakak tuh gua kencanan tuh tadi salam ke kenca. Makanya saya sering mengatakan soft itu dimulai dari tengah. Tapi anjurannya afdolnya ke kanan ngisinya gitu. Kanan dulu, kemudian kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Karena tadi gerakan salam saja yang wajib itu hanya ke kanan, yang ke kirinya adalah anjuran atau hay'ah. Dan salam itu dalam keterangan hadis disebutkan di sini sampai warahmatullah. Nih hadisnya. Hatta Rasul SAW itu karena yusallimu melakukan salam an yaminihi ke arah kanannya wa an shimalihi dan ke arah kirinya hatta yura bayadu khaddi. Rasul itu ketika salam pipinya itu kelihatan oleh makmum. Berarti benar-benar ngelihat gitu. Assalamualaikum. Para sahabat sampai melihat putihnya pipi beliau yang tampan itu. Assalamualaikum. Jadi jangan assalamualaikum. Nah, itu mah bukan menoleh, ngaliuk itu mah. Nah, jadi di dalam sunnahnya itu ketika mengucapkan assalamualaikum ke kanan, pastikan pipi kita terlihat oleh orang lain. Dan ketika ke kiri, pastikan pipi kita terlihat orang lain. Rasul pun kenapa diketahui begitu? Karena terlihat betul putihnya pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan salam itu sampai warahmatullah. Ya, ini hadisnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu hadis riwayat Tirmizi dan Hasan Sahih. Ya. Jadi dalam hadis Tirmizi riwayatnya Hasan Sahih, Nabi itu hanya sampai mengucap warahmatullah. Wa barakatuhu ma eta kangge lebet ka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi salat mah cukup warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnahnya sampai warahmatullah. Di hadis ini Rasul mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kalau cuma assalamualaikum saja tidak mengikuti panduan sunnah Rasulullah SAW. Tapi juga ada yang berlebihan sampai wabarakatuh ada. Saya sering melihat imam-imam tuh. Saya pernah melihat ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun barakatuhnya dipelankan tapi dibaca gitu. Nah itu tidak sesuai dengan panduan dari Rasulullah SAW. Yang diajarkan adalah menolehkan ke kanan sampai pipi terlihat orang lain, menolehkan ke kiri sampai pipi terlihat orang lain, dan ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Yang wajibnya hanya ke kanan, yang ke kirinya adalah anjuran. Ya, kenapa kita mesti paham ini? Kalau nanti seandainya kita misalkan melihat orang habis salam ke kanan pergi, ya tidak usah disalahkan dan tidak usah disujud sahwikan, karena itu adalah yang wajib misalnya saja, yang sunnahnya ke kiri tidak ada konsekuensi hukum apapun di dalam melaksanakannya. Itu 15 gerakan sholat yang disebut hay'ah, yang manakala ditinggalkan atau ketinggalan tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, cekaplah enak hay'ah unggul, cekap hay'ah saja. Nah, kalau ditambah itu kebanyakan. Adakah yang menanyakan silakan. Assalamualaikum ini komplit atau tidak? Assalamualaikum. Sampai warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau komplit mah badai ceramah. atau badai lebat ke rumah seseorang gitu. Tapi anjurannya sampai warahmatullah. Enggak boleh. Dalam hadis itu batalin. Tidak boleh seseorang itu la yusalliyana, tidak boleh orang salat dafi'ul akhbasain atau akhsa yadfa'ul akhbasain, dengan menahan dua hal yang kotor. Tidak boleh orang melakukan sholat dengan menahan dua hal yang kotor, yang tidak baik lah. Satu, menahan ngantuk. Dua, menahan pipis. Apalagi BAB. Jadi nggak jamaah. Itu dulu buang hajat dulu. Gitu. Orang itu kalau sudah ke masjid mau berjamaah, tiba-tiba di masjid mau BAB atau BAK, itu sudah dihitung jamaah. Sudah itu berjamaah. Jadi jangan memaksakan diri ikut jamaah kalau kita menahan kencing, menahan BAB atau menahan angin.
buang dulu, bersihkan dulu biar jemaahnya khusyuk Jadi gitu. ujung-ujung terakhir keluar, nggak usah sholat. Kecuali kalau ditahan itu masih biasa gitu. Misalkan biasa teh iya mah ada aman lah segini mah biasa. Biasa aman, masih bisa dikendalikan. Kalau terakhir apa? Tahiyat atau akhir? Atau misalkan tahiyat terakhir kalau masih bisa ditahan dan suasana kondusif gitu, ya tahan saja. Tapi kalau sekiranya tidak tahan harus. Yang jelas sunnahnya itu tidak boleh orang sholat dengan menahan dua hal yang tidak baik, yaitu menahan kantuk berat dan menahan buang hajat. Imamnya yang itu gimana jemaah kasih tahu jemaah? Imamnya yang batal. Oh yang ini. Ya tinggal keluar aja. Imamnya ngerti, belakang. jemaahnya ngerti. Ngerti, makanya orang di belakang imam itu wajib orang yang bisa menggantikan imam. Gitu. Itu aturannya. Gitu. Jadi manakala imam itu batal ke depan. Kamu si Adi mah temenan gitu kan. Itu seperti itu ya. Jadi harus orang yang siap menggantikan. Itu konsekuensi orang yang di belakang imam. Jadi tidak sembarangan harus bisa menggantikan. Yang bagus tuh belakang. Kalau bacaannya dia tidak hafal, tidak apa-apa, dia ganti bacaan lain. Kalau surat misalnya, tidak apa-apa. Gitu. Fatihah mah kan dihafal semua orang kan. Bacaannya mah tidak mesti sama dengan bacaan imam. Itu. Ada hadis berjamaah Rasul sholat setelah 2 rakaat salam assalamualaikum. Yang makmum bertanya, apa ini berubah rakaatnya? Oh iya. Kemudian sama Rasulullah begitu, lalu dilanjut lagi 2 rakaat, bukan diulang. Iya. Itu mah yang lupa rakaat. Jadi Rasul itu sholat, ya. Ketika sholat itu kurang sholatnya lupa gitu. Setelah beres, assalamualaikum beres, sudah ke halaman masjid. Ada sahabat merasa sepertinya kurang sholat ini. Nggak langsung bilang ke Rasul karena sahabat segan ke Rasul melalui Abu Bakar Siddiq. Bahasa orang mah Pak Abu gitu kan. Tadi Rasul apakah memang rakaatnya dikurangi atau memang beliau qashar? Apakah beliau qashar atau memang dikurangi rakaatnya, berubah hukumnya gitu. Maka Abu Bakar yang menanyakan ke Rasul, ya Rasulullah, tadi ada informasi dari kawan kita ini sholatnya begini. Rasul bertanya ke jamaah, apakah betul jamaah sekalian begitu? Iya ya Rasul, iya. Oh yaudah, Rasul langsung sholat lagi, melengkapi hanya 2 rakaat, karena kurang 2 rakaat. Kurang 2 rakaat, melengkapi 2 rakaat. Setelah melengkapi itu tidak diulang, kan tidak ada yang membatalkan. Itu mah hanya lupa saja. Meskipun sudah terhalangi ngobrol, meskipun sudah keluar masjid, kalau ingat kurang, masuk lagi masjid, tambahkan rakaat yang kurang. Dan tidak usah mengulang dari awal. Setelah itu tutup, sebelum salamnya itu sujud sahwi. Dalam keterangan lain setelah salam beliau melakukan sujud lagi, itu sujud sahwinya setelah sholat. Karena lupa. Jadi sujud sahwinya bukan karena gerakan yang tadi kita bahas, tapi karena memang lupa rakaat. Sujud sahwi itu 2 kali. 2 kali. Jadi setelah assalamualaikum tahiyat akhir, kemudian kita sujud Allahu Akbar. Kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, berdiri lagi, assalamualaikum lagi, assalamualaikum lagi. Bacanya sama. Bacanya sama. Tidak baca juga tidak apa-apa, karena yang penting itu adalah gerakannya. Penting gerakan. Bacaannya hayya. Hayya. Tadi saya selalu mengaitkan kata hayya dengan sunnah karena di mazhab lain penyebutannya sunnah, di fikih Syafi'i penyebutannya hayya, tapi itu sama. Tapi Allah taala bisawab wa taufiqun illa billah. Itu demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita lanjutkan insyaallah di minggu berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.